10,27 triliun rupiah. Bayangin deh, kalau uang sebanyak ini dipakai buat ngerenovasi puskesmas yang biayanya sekitar 2 miliar per unit, kita bisa benerin sekitar 5.000 puskesmas loh. Gila kan? Tapi pertanyaannya nih, uang sebesar ini beneran masuk kemana sih? Siapa yang ngelola? Terus gimana caranya kita, publik, bisa mastiin kalau manfaatnya bener-bener nyampe ke rakyat? Halo semuanya, di sesi Bedah Data kali ini kita bakal kupas tuntas soal dana raksasa hasil penertiban kawasan hutan yang baru aja diselamatkan sama negara. Ini bukan cuma soal deretan angka nol yang panjang banget di atas kertas ya, tapi ini soal masa depan layanan dasar dan gimana kita mulihin lingkungan kita. Yuk, kita mulai! Nah, biar bahasanya rapi, ini dia agenda kita hari ini. Kita bakal mulai dari triliunan rupiah ini buat siapa, terus kita bedah rincian asal-usul dananya, siapa aja yang bayar, gimana alur uangnya ke kas negara, apa bener janjinya buat fasilitas publik, sampai nanti kita bahas soal transparansi dananya. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama nih. Triliunan rupiah untuk siapa? Mari kita pahami dulu seberapa besar sih skala penyelamatan aset negara ini. Lihat deh, angka ini. 10.270.501.886,46 rupiah. Pas banget sampai ke rupiah terakhirnya. Ini adalah dana tunai yang baru aja diserahin sama Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH ke kas negara lewat Kementerian Keuangan. Uangnya diserahin langsung di Kejaksaan Agung loh. Ini benar-benar jadi momentum besar buat ngembaliin hak negara yang selama puluhan tahun bocor gara-gara eksploitasi hutan ilegal. Memang sih, angka belasan triliun itu rasanya abstrak banget di kepala kita. Susah ngebayanginnya. Tapi kalau kita terjemahin ke infrastruktur real, misalnya nih, buat renovasi puskesmas dengan estimasi 2 miliar per unit, uang ini tuh cukup banget buat ngebangun ulang 5.000 puskesmas yang selama ini mungkin terbengkalai di pelosok-pelosok. Tiba-tiba angka yang tadinya ngawang tadi jadi kerasa banget kan dampak nyatanya buat masyarakat? Lanjut ke bagian 2, rincian asal-usul dana. Karena ternyata ini bukan sekedar denda administratif doang. Jadi gini, angka 10,27 triliun tadi itu sebenarnya kebagi jadi dua porsi utama. 33%-nya atau sekitar 3,42 triliun itu murni denda administratif kehutanan atas pelanggaran korporasi. Nah, yang mengejutkan, porsi terbesarnya sekitar 66% atau 6,84 triliun itu justru datang dari setoran pajak yang nunggak, baik PBB maupun non-PBB. Artinya apa? Dari penertiban ini, pemerintah tuh nggak cuma ngasih sanksi denda, tapi juga narik paksa kewajiban pajak yang selama ini dihindari sama korporasi-korporasi itu. Masuk ke bagian ketiga, siapa saja yang membayar? Ini nih yang penting, soal akuntabilitas korporasi di kawasan hutan. Dari catatan faktual Satgas PKH, kita bisa lihat ada beberapa grup raksasa yang udah mulai bayar. Misalnya di sektor sawit, ada Salim Group yang udah nyetor sekitar 2,33 triliun. Terus ada Best Agro Group dan Astra Agro Lestari yang juga udah bayar. Kalau di sektor tambang, contohnya ada PT Tonia Mitra Sejahtera yang udah bayar sebagian, sekitar 500 miliar rupiah. Data ini nunjukin kalau hukum itu beneran nyasar ke pemain-pemain besar dan gak tebang pilih. Tapi, tunggu dulu. Ternyata kepatuhannya belum 100% nih. Ada loh entitas besar kayak Good Hope Group yang potensi tagihannya sampai 1,8 triliun dan juga Musimas yang statusnya masih nunggak atau malah nggak hadir pas dipanggil Satgas. Ini yang harus terus kita pelototin bareng-bareng. Ketegasan pemerintah buat nagih mereka yang membandel ini bakal jadi ujian sebenarnya dari program penertiban ini. Jangan sampai ada yang lolos. Lanjut ke bagian 4, alur menuju kas negara. Gimana sih cara ngelacak perjalanan uang triliunan ini? Alurnya tuh kayak gini. Pertama, perusahaan yang melanggar bayar denda dan pajak mereka yang nunggak. Kedua, Satgas PKH ini yang tugasnya nagih dan verifikasi semua pembayarannya. Ketiga, uang itu resmi diserahin ke Kementerian Keuangan dan ada juga beberapa aset yang diurus sama BPI dan Antara. Nah, tahap keempat yang paling krusial, uangnya masuk ke kas negara buat nanti dianggarkan jadi program-program publik buat rakyat. Buat gampangnya, bayangin aja kayak sistem kas kelas waktu kita sekolah dulu. Bendahara tuh kan tugasnya nerima uang patungan kelas ya. Tapi biar nggak pada curiga, harus ada catatannya yang transparan banget. Siapa yang baru setor, berapa jumlahnya, duitnya disimpan di mana, dan nantinya mau dipakai buat beli apa. Nah, ngelola negara juga persis kayak gitu. Cuma skalanya aja yang triliunan rupiah. Tanpa laporan yang terbuka, kita bakal susah banget buat nilai. Ini uang beneran balik ke rakyat atau enggak. Oke, sekarang bagian kelima, janji puskesmas dan sekolah. Ini menyangkut masa depan layanan dasar Indonesia.
Pemerintah kan bilangnya prioritas utama uang ini tuh bakal dibalikin ke sektor kesehatan dan pendidikan ya. Rencananya buat merenovasi ribuan puskesmas dan benerin ratusan ribu sekolah rusak. Jujur aja, ini masuk akal banget. Ibaratnya di sebuah keluarga, kalau pengen masa depannya cerah, dua hal pertama yang diurus pasti soal anak bisa sekolah yang benar, dan kalau sakit bisa gampang berobat kan. Negara juga persis gitu. Sekolah dan puskesmas tuh fondasi utamanya. Pakai uang hasil penertiban alam buat ngebangun layanan dasar ini, tuh langkah nyata banget buat mutusin rantai kemiskinan. Oh iya, selain uang tunai, dapat lahan juga loh. Satgas PKH berhasil ngembaliin 2,37 juta hektar lahan kawasan hutan ke tangan negara. Lahan ini nantinya dikelola sama PT Agrinas Palma Nusantara. Ini tuh penting banget. Hutan-hutan yang tadinya dijadiin kebun secara ilegal, ini harus segera dipulihkan fungsinya. Kalau nggak direstorasi dengan benar, kita yang bakal kena getahnya. Bisa-bisa bencana kayak banjir bandang atau tanah longsor terus-terusan kejadian di masa depan. Masuk ke bagian terakhir nih, transparansi dana masa depan. Kita harus ngawal ketat uang rakyat ini. Kalian tahu nggak? Angka 10 triliun yang tadi kita bahas tuh belum seberapa. Total yang terkumpul saat ini secara kumulatif emang udah sekitar 40 triliun. Tapi bulan depan diproyeksiin bakal naik lagi sampai 49 triliun. Belum lagi ada laporan soal penemuan potensi dana 39 triliun dari rekening-rekening gak bertuan yang diduga dari hasil tindak pidana korupsi masa lalu kalau nggak diklaim secara sah. Skalanya tuh makin lama makin gede banget dan pergerakannya cepet. Nah, makin raksasa angkanya, makin kita dituntut buat kritis. Kita harus nanya nih, ada nggak sih portal publik buat ngecek daftar rinci dana masuk ini? Terus, bisa nggak kita mantau langsung alokasinya ke puskesmas mana aja? Siapa auditor independennya? Dan yang paling penting, sistem apa yang dibikin biar uang triliunan ini nggak bocor lagi di masa depan? Ini pertanyaan yang sangat wajar dan bentuk kewaspadaan kita sebagai publik. Dan buat ngimbangin optimisme soal uang tadi, ada pengingat yang pas banget nih dari teman-teman WLAI. Mereka bilang, hutan seharusnya dipahami bukan sekedar aset legal formal, tetapi sebagai penyangga sistem kehidupan yang harus dipulihkan. Bener banget kan? Uang triliunan yang masuk ke kas negara itu nggak otomatis bikin pohon yang udah ditebang tumbuh lagi dalam semalam. Restorasi lingkungannya harus tetap jalan, sama pentingnya dengan ngebangun infrastruktur publik. Pada akhirnya, dana 10,27 triliun ini bukan cuma soal mindahin uang dari rekening korporasi ke negara, tapi soal pembuktian. Bisa nggak sih negara ngubah pelanggaran masa lalu jadi manfaat yang nyata hari ini? Makanya, sebelum sesi bedah data ini selesai, aku pengen banget dengar dari kalian. Menurut kalian, kemana sih uang raksasa ini paling pantas diprioritasin pertama kali? Buat puskesmas, perbaikin sekolah, atau fokus merestorasi hutannya? Coba tulis pemikiran dan harapan kalian di kolom komentar. Makasih banget udah ngikutin pembahasan ini sampai habis. Mari kita terus kawal uang rakyat, dan sampai jumpa di sesi bedah data selanjutnya.